Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvina Farizkia Nur Azizah, NPM 195020064, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Saya akan membahas tentang etika dalam karya ilmiah pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu dalam pembuatan karya ilmiah. Banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ilmu, etika, dan moral. Nah, ilmu merupakan proses berpikir tentang suatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah itu dalam arti sistem dan struktur ilmu itu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain haruslah dilakukan penelitian. Kemudian yang selanjutnya itu ada etika. Nah, secara etimologi itu etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik ataupun buruk. Nah, pengertian lain dari etika itu adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia itu sendiri. Nah, dalam bahasa Indonesia kedua-duanya itu diterjemahkan dengan kesusilaan. Nah, etika juga disebut pula akhlak atau disebut pula moral. Kemudian yang selanjutnya itu ada moral, berasal dari kata Latin mos, jamaknya itu mores, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral itu sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Nah, moral atau moralitas itu dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Nah, ajaran moral itu adalah ajaran wejangan, peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang lebih baik. Sedangkan sumber langsung ajaran moral itu adalah dari berbagai orang dalam kedudukan yang berwenang seperti orang tua, guru, para pemuka masyarakat, agama, dan tulisan bijak lainnya gitu. Nah, etika itu termasuk ke dalam filsafat dan dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tertua gitu. Sebagai filsafat, etika juga bukan merupakan suatu ilmu empiris, namun sedangkan yang dimaksud dengan ilmu empiris yang berarti ilmu didasarkan pada fakta dan dalam membicarakannya itu tidak pernah melepaskan dari fakta gitu. Ilmu-ilmu itu bersifat empiris karena seluruhnya berlangsung dalam rangka empiri gitu atau pengalaman indrawi gitu. Nah, yaitu apa yang dilihat, didengar, dicium dan sebagainya. Nah, ilmu empiris itu berasal dari observasi terhadap fakta-fakta, dan jika berhasil meruluskan hukum-hukum ilmiah, maka keberadaan hukum-hukum itu harus diuji lagi dengan berbalik kepada fakta-fakta tersebut. Dalam etika itu selalu berlaku cara berpikir non-empiris, artinya
dengan tidak membatasi diri pada pengalaman indrawi gitu, yang konkret, pada faktual dilakukan, tapi ia bertanya tentang yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentang yang baik dan buruk untuk dilakukan. Nah, etika juga membatasi diri dengan segi normatif atau evaluatif gitu. Tujuan etika itu adalah menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak moral pada situasi tertentu. Yang selanjutnya ada etika ilmu. Pada dewasa ini, kemajuan ilmu dan teknologi menimbulkan gejala-gejala dehumanisasi gitu. Manusia itu kehilangan hakikat dirinya gitu. Jadi ilmu itu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri gitu. Nah, ada beberapa ahli seperti Wicaksono 2013 memberikan alternatif dalam penggunaan teknologi terapan yang humanis. Dalam hal ini, beliau menghendaki kesadaran masyarakat melebihi atau kesadaran masyarakat memilih teknologi yang tepat guna sesuai dengan budaya mereka gitu. Adanya dua pilihan aspek ilmu teknologi gitu, yang berpengaruh terhadap ilmu, terhadap teknologi. Yang pertama, ilmu itu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik yang ontologis, yang konkret, ataupun aksiologis manfaatnya gitu. Nah, golongan ini juga melanjut dari tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Yang kedua itu ada netralis ilmu terhadap nilai-nilai yang terbatas pada metafisik keilmuannya saja, sedangkan dalam penggunaannya pemilihan objek penelitian kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaannya. Karena kemajuan teknologi saat ini memang harus betul-betul dipertimbangkan keilmuannya gitu. Selanjutnya ada etika ilmiah. Ilmu filsafat terbagi dua, yaitu filsafat teoritis dan praktis. Filsafat teoritis membahas tentang segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas tentang bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalnya manusia, alam, hakikat realitas sebagai keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang lain sebagainya gitu. Dalam hal ini, filsafat teoritis pun mempunyai maksud dan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis gitu. Karena pemahaman yang dicari itu untuk menggerakkan kehidupan. Kemudian yang selanjutnya, etika termasuk kelompok filsafat praktis menurut
Rashidi 2011 menyatakan bahwa etika dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama, etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Nah, etika itu juga berkaitan erat dengan berbagai masalah-masalah perikat nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk. Nah, kemudian yang kedua itu ada etika khusus, adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang ataupun masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan dalam kehidupan manusia sebagai manusia. Kemudian selanjutnya, menurut Suseno 1988 dalam Rashidi 2011 menyatakan bahwa etika khusus dibagi menjadi 2, yaitu etika individual yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Nah, yang kedua ada etika sosial, membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Nah, keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai masyarakat gitu. Nah, etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Etika sosial juga menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain, baik secara langsung maupun dalam bentuk kelembagaan seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia, ideologi-ideologi maupun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Jadi etika sosial tentang ilmuwan yang baik atau etika ilmiah adalah salah satu jenis etika khusus, di samping etika-etika khusus lainnya seperti etika profesi, etika politik, etika bisnis, dan lain sebagainya. Nah, etika sosial juga berfungsi menjadikan manusia sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya gitu, sebagai anggota masyarakat dan menurut semua dimensinya gitu. Dengan demikian, halnya ketika etika profesi itu merupakan etika khusus dalam etika sosial yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Dalam hal ini para ilmuwan juga harus berorientasi sadar akan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab sebagai ilmuwan yang melatar belakangi corak pemikiran ilmiah dan sikap ilmiahnya gitu. Etika ilmiah juga merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian gitu. Nilai-nilai ilmiah dalam masyarakat juga perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat, terutama di dunia ilmiah gitu. Para ahli juga membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang berkarakter gitu. Kemudian untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menurut Suharjana 2011 terbagi atas 5, yaitu trustworthy terdiri atas kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, memiliki integritas atau komitmen atau disiplin, juga selalu ingin berprestasi. Yang kedua, menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, selalu menerima saran dan masukan, serta menganggap
diri sendiri paling benar gitu. Nah, yang ketiga ada bertanggung jawab. Segala hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, selalu berpikir dalam bertindak. Yang kemudian yang keempat, adil, selalu terbuka dan tidak memihak suatu golongan dan memiliki sifat empati terhadap sesama. Nah, yang kelima yang terakhir ada cinta dan perhatian. Selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif serta kasar terhadap orang lain gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab ilmuwan. Berbicara mengenai tanggung jawab ilmuwan tentu lebih banyak berkaitan dengan aksiologi, bukan dalam epistemologi semata gitu. Ada dua kutub berkenaan dengan aksiologi. Yang pertama yang berpandangan bahwa seorang ilmu harus netral gitu, tidak ikut bertanggung jawab. Nah, ia hanya dituntut dalam epistemologi gitu, tetapi dari segi aksiologi berlepas pada diri sendiri gitu. Nah, kedua bahwa seorang ilmuwan dibebani tanggung jawab hingga aspek aksiologinya gitu. Nah, tanggung jawab seorang ilmuwan itu menyangkut tentang tanggung jawab moral dari segi profesional dan dari segi moral. Nah, atau yang dimaksud dengan tanggung jawab dari segi profesional adalah dalam kaitan epistemologi itu mencakup asas kebenaran, kejujuran, dan kepentingan langsung, juga menyadarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektifnya, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab moral adalah dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yaitu pada dasar ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Nah, ilmu juga digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian lingkungan alamnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.